Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Damai sejahtera Allah menyertai kita dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menopang dan menolong kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman dimanapun berada. Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, yang terberkati. Mari sama-sama kita katakan, Allah memeliharaku. Amin, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang paling bahagia adalah orang yang memahami pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Tapi orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak memahami pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Pada saat ini biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk memahami pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga firman ini bisa menjadi berkat dalam setiap jemaat yang mendengarkannya. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki beriman yang meminta sebuah apel kepada Tuhan saat dia lapar. Lalu Tuhan memberikan biji apel kepadanya dan berkata, tanamlah, maka kamu tidak akan pernah kelaparan. Laki-laki itu pun kecewa. Mengapa Tuhan memberi biji apel sementara saya meminta 1 buah apel? Tapi di dalam kekecewaannya, dia tetap menanam apel itu. Dengan kesabaran dan ketekunan, ia menyiramnya setiap hari. Ia merawat, memberi pupuk, lalu menggemburkan tanahnya, hingga apel itu pun bertumbuh dengan subur. Dan tanpa disadari, seiring berjalannya waktu, 1 biji apel berubah menjadi banyak pohon apel yang berbuah lebat. Lalu orang itu sadar, walaupun Tuhan tidak memberi sesuai dengan apa yang dia minta, namun Tuhan selalu punya cara untuk memelihara setiap orang dengan caranya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita kembali tentang pemeliharaan Allah atas umatnya. Melalui Nabi Elisa kita melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa dan mujizat di tengah-tengah kehidupannya. Setelah Elia naik ke surga, Elisa melanjutkan apa yang sudah dimulainya bersama Elia. Elisa meminta agar 2 bagian dari roh Elia. Lalu apa yang terjadi? Ketika Elisa sedang berdiri di tepi sungai Yordan setelah Elia naik ke surga, ia memukul air itu dan terbelah
menjadi 2 bagian, maka menyeberanglah dia. Tidak sampai di situ. Elisa juga melakukan banyak mujizat. Ia memulihkan air di Jeriko. Ia melipat gandakan minyak seorang janda. Ia bernubuat tentang seorang putra akan lahir bagi keluarga Sunem yang telah memberinya makan dan tumpangan. Dan setelah beberapa waktu ia juga membangkitkan anak itu dari kematian. Ia juga menghilangkan racun dari masakan labu liar dan memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan Elisa sebagai nabi. Mungkin terbesit dalam benak kita, mengapa Elisa mampu melakukan banyak mujizat dalam kehidupannya? Karena Elisa hidup di dalam roh Allah. Dan Allah menghendaki mujizat itu terjadi. Jemaat Tuhan, pada waktu itu di Gilgal sedang terjadi kelaparan. Namun di tengah-tengah kelaparan yang terjadi, rombongan para nabi yang ada di hadapan Elisa masih bisa menikmati makanan. Walaupun pada awalnya makanan yang ada di dalam kuali itu beracun, namun dengan menambahkan tepung di tangan Elisa, maka makanan itu bebas dari racun. Di tangan Elisa, racun yang sangat bahaya diubahkan menjadi makanan yang bisa untuk dimakan. Tentu apa yang terjadi pada saat itu ketika Elisa mampu mengubah makanan beracun menjadi makanan tanpa racun. Semua itu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Kita percaya itu. Kita mengimani itu. Allah menyatakan pemeliharaannya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Terkhusus di tengah-tengah kehidupan orang yang membutuhkan pertolongan. Entah itu saya ataupun saudara yang mendengarkan firman dimanapun berada pada saat ini. Dan hal itu juga sebenarnya yang pernah terjadi dalam kehidupan Elia. Bagaimana Allah memelihara Elia melalui seekor burung gagak yang menurut manusia tidak berguna, tetapi di tangan Allah burung gagak menjadi berguna, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan pemeliharaannya kepada Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul perikop khotbah pada saat ini adalah memberi makan 100 orang. Tuhan kembali memakai Elisa untuk melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Pada waktu itu seorang datang dari Baal Salisah membawa 20 roti dan gandum baru. Saat menerima itu Elisa berkata agar roti itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Tetapi pelayan itu kembali bertanya kepada Elisa pada ayat 43, bagaimana mungkin 20 roti cukup untuk 100 orang? Ini adalah pertanyaan yang sangat logika sekali ya. Dan sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat itu. Bisa jadi pada saat itu pelayan bingung menanggapi perintah Elisa. Bagaimana mungkin? Dan sangat mungkin jika kita berada pada posisi pelayan pada waktu itu, kita juga bisa jadi menanyakan hal yang sama kepada Elisa. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana sikap Elisa terhadap pertanyaan ini? Ini adalah bagian yang sangat menarik, yang menggugah iman percaya kita dan semoga menguatkan iman percaya kita juga kepada Allah. Elisa tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh kebingungan. Elisa tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh keadaan. Dia tahu betul tindakan apa yang harus dia lakukan. Iman percayanya menuntun dia kepada pengharapan bahwa Allah adalah kendali atas segala yang terjadi. Ini yang dipercayai oleh Elisa. Allah adalah kendali atas segala yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Maka Elisa percaya bahwa kuasa Allah mampu mengatasi segala keadaan yang terjadi, seperti kuasa Tuhan yang sudah melipat gandakan minyak seorang janda. Elisa juga yakin dan percaya bahwa Allah mampu melipat gandakan 20 roti menjadi 100 bahkan lebih.
Apa yang bisa kita lihat di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan? Saat bagi manusia ini adalah perkara yang sulit dan tidak mungkin. Namun bagi Allah ini adalah perkara yang mudah dan sangat mungkin. Yang percaya mari katakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Aminkan itu dalam kehidupan kita. Iman seperti inilah yang dimiliki Elisa pada saat itu. Dan ini juga yang diharapkan Allah terjadi dalam kehidupan keberimanan kita. Saat berada di tengah kebingungan, Elisa tidak diam. Dia tidak putus asa dan kemudian ikut hanyut di dalam keadaan. Tapi dia ingat firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Luar biasa jemaat Tuhan. Maka benarlah apa yang diucapkan Elisa sesuai dengan firman Tuhan. Firman itu menjadi hidup. Firman itu berkuasa. Sebab firman itu adalah kekuatan Allah. Maka makanlah mereka dan ada sisanya. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Berbicara tentang pemeliharaan, dalam bahasa Latin pemeliharaan disebut sebagai providentia. Dan dalam bahasa Inggris provide, yang artinya menyediakan, melengkapi, melindungi, dan memelihara. Berkhof mengatakan providentia Dei atau pemeliharaan Allah adalah tindakan yang terus-menerus berlangsung untuk mengarahkan segala sesuatu kepada tujuannya. Dalam hal ini kita memahami bahwa Allah di dalam pemeliharaannya adalah Allah yang bertindak secara terus-menerus, menjaga, melengkapi, melindungi, dan memelihara. Artinya, kita semua adalah umat Tuhan yang dipelihara. Umat Tuhan yang dilindungi. Umat Tuhan yang dituntun oleh Allah. Nah, sekarang masalahnya di mana? Kalau Allah sudah menuntun kita, kalau Allah sudah memelihara kita, Dia sudah memperlengkapi kita, Dia sudah menjaga kita. Lalu masalahnya sekarang di mana? Kenapa masih ada orang yang hidupnya mudah dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran? Kebingungan. Kenapa masih ada kekhawatiran yang menguasai kehidupan manusia? Masih ada keputusasaan. Masih ada pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif yang berkuasa dalam kehidupan manusia. Mengapa bisa terjadi demikian? Apakah mereka tidak dipelihara Allah, atau apakah Allah pilih kasih dalam pemeliharaannya? Jemaat Tuhan, pada saat ini firman Tuhan ingin menuntun kita, mengajak kita untuk merenung sejenak. Dan kita juga perlu memahami bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan segalanya. Jehovah Jireh. Mari kita sama-sama katakan, Allah menyediakan. Ya, ini jawabannya. Kita harus menaruh keyakinan kita. Kita harus menaruh iman kita, pengharapan kita. Allah adalah Allah yang menyediakan di dalam pemeliharaannya. Jehovah Jireh. Sebelum kita meminta, sebelum kita membutuhkan segala sesuatu, Allah sudah menyediakan. Sebelum kita khawatir, Allah sudah menyediakan damai sejahtera. Sebelum kita ketakutan, Allah sudah menyediakan kekuatan. Sebelum kita jatuh dan gagal, Allah sudah memberikan kesanggupan dan kemampuan untuk kita. Bahkan sesungguhnya saat kita berseru-seru pun Allah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dalam pemeliharaannya, Allah telah mempersiapkan dan menyediakan yang terbaik sesuai dengan cara dan kehendak Allah.
Masalahnya, apa yang Tuhan kehendaki di dalam caranya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita harus kembali belajar untuk beriman. Yakin kepada tangan Tuhan yang memelihara kita. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita aminkan firman ini bersama-sama. Mari berjuang untuk terus percaya dan yakin teguh terhadap pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam Dia, di dalam firman-Nya, maka kuasanya akan dinyatakan dalam hidup saya dan juga hidup jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, dan semoga cerita ini juga bisa menguatkan kita. Ketika mempersiapkan firman ini, saya mengingat sebuah cerita tentang seorang gadis kecil yang hanya memiliki 10% harapan untuk hidup. Sebelum dioperasi, gadis kecil itu bertanya kepada dokter, "Dok, setiap malam sebelum tidur, saya selalu berdoa. Sekarang, sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa?" "Baiklah anak manis, kamu memang harus berdoa. Dan jangan lupa, berdoa jugalah untuk saya," jawab dokter itu. Kemudian gadis kecil itu melipat tangannya dan berdoa, "Yesus, Engkau gembala yang baik. Berkatilah domba kecilmu malam ini. Dalam kegelapan, kiranya Engkau dekat denganku. Lindungi aku sampai datangnya sinar mentari esok pagi. Dan berkati jugalah dokter yang akan mengoperasiku. Amin." Setelah selesai berdoa, gadis kecil itu berkata, "Sekarang saya sudah siap, dokter." Mata dokter itu berkaca-kaca melihat iman gadis kecil ini. Hingga akhirnya dokter itu pun berdoa, "Tuhan yang baik, bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini." Kemudian operasi itu pun berjalan dengan lancar dan keajaiban terjadi. Gadis kecil itu disembuhkan. Dia menerima jamahan kemurahan Tuhan. Kemudian dokter itu tersadar, sesungguhnya akulah pasiennya. Akulah yang sedang menjalani operasi iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gadis kecil itu menyadarkan dokter dan juga kita, ketika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memulihkan kita. Bahkan melalui doa dan iman yang sungguh akan membuat kita yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menjaga harapan, tekad, dan perjuangan yang kita gantungkan kepadanya. Seperti burung pipit dan bunga bakung yang dipelihara Tuhan. Demikian gadis kecil itu menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan saya berharap kita semua dimanapun berada, pada saat ini yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang berada dalam lembah kekelaman apapun itu, yang sedang berjuang melawan virus COVID-19, berjuang untuk memulihkan hati, jiwa, dan pikiran, berjuang untuk taat di dalam iman. Saat ini bukalah hati dan pikiranmu. Bulatkan tekadmu untuk yakin dan percaya bahwa Allah memelihara hidupmu. Aminkan itu. Setiap detik, setiap jam, setiap hari, dan setiap malam,
yakinlah kepada pemeliharaan Tuhan. Ingatlah, mujizat terjadi saat kita meletakkan keyakinan dan iman percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita sedang berada dalam lembah kekelaman, ketika kita sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan, kita tetap merasa bahwa Allah sedang menggenggam kita. Allah sedang memelihara kehidupan kita. Allah sedang mempersiapkan dan sudah menyediakan apa yang terbaik yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman. Biarlah iman percaya kami semakin diteguhkan dalam masa-masa sukar ini. Kami yakin bahwa Allah sudah mempersiapkan, menyediakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Walaupun keadaan yang sedang kami hadapi tidak sesuai dengan maunya kami, tapi biarlah kami tunduk di dalam maunya Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk berjuang di dalam iman, ketekunan, ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat Tuhan yang sedang berjuang melawan COVID-19. Tuhan berikan semangat, berkati obat yang mereka makan, vitamin yang mereka konsumsi. Tuhan hadir menjamah mereka. Bahkan mereka yang sudah kehilangan saudara dekat pun ya Tuhan, pulihkan hati dan jiwa mereka. Genggam mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak putus asa, tapi tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pulihkanlah bumi ini, pulihkanlah negara kami Indonesia, bahkan kota di mana kami tinggal. Berbelas kasihanlah Engkau ya Allah, untuk menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Tetap semangat, selamat beriman. Percayalah pada pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.